Shalom, teman-teman. Kembali lagi di channel Designer. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati. Kali ini, kita akan menyaksikan animasi seru dari Desain Animasi Sekolah, edisi puasa dan Ramadan. Walaupun kita mungkin punya keyakinan yang berbeda, kita semua bisa belajar nilai-nilai baik dari setiap momen spesial, termasuk di bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang penuh makna, di mana banyak orang belajar tentang kesabaran, pengendalian diri, dan tentunya, berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, di animasi kali ini, kita akan melihat kisah menarik yang pastinya relate banget dengan kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Ada cerita tentang persahabatan, kebaikan, dan nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Tonton video ini sampai habis, karena ada banyak pesan berharga yang bisa kita petik bersama. Dan pastinya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku bisa terus menghadirkan animasi keren lainnya buat kalian. Siap, yuk, langsung aja kita mulai. Selamat menyaksikan, teman-teman. Percakapan antara Bang Topan dan Teh Dewi mencerminkan pertemuan dua orang yang sebelumnya tidak begitu dekat, namun terhubung oleh sebuah cerita kehidupan yang penuh luka. Teh Dewi pulang ke rumah pamannya bukan karena keinginan, tetapi karena kenyataan pahit yang harus ia terima. Pernikahannya yang sudah direncanakan tiba-tiba batal. Calon suaminya membatalkan segalanya, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Bang Topan, yang awalnya hanya seorang kenalan atau mungkin tetangga, menjadi pendengar di saat Teh Dewi membutuhkan tempat untuk berbagi. Tanpa banyak bertanya atau menghakimi, ia hanya mendengarkan, membiarkan Teh Dewi mengungkapkan perasaannya. Kadang, orang asing atau seseorang yang tak terlalu dekat justru bisa menjadi saksi bisu dari kesedihan yang sulit diungkapkan pada keluarga sendiri. Dari percakapan ini, kita belajar bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka. Ada yang memilih diam, ada yang butuh bicara. Kepulangan Teh Dewi bukan hanya soal kembali ke rumah pamannya, tapi juga mencari ketenangan di tengah kekecewaan yang mendalam. Percakapan antara Bang Topan dan Teh Dewi mencerminkan pertemuan dua orang yang sebelumnya tidak begitu dekat, namun terhubung oleh sebuah cerita kehidupan yang penuh luka. Teh Dewi pulang ke rumah pamannya bukan karena keinginan, tetapi karena kenyataan pahit yang harus ia terima. Pernikahannya yang sudah direncanakan tiba-tiba batal. Calon suaminya membatalkan segalanya, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Bang Topan, yang awalnya hanya seorang kenalan atau mungkin tetangga, menjadi pendengar di saat Teh Dewi membutuhkan tempat untuk berbagi. Tanpa banyak bertanya atau menghakimi, ia hanya mendengarkan, membiarkan Teh Dewi mengungkapkan perasaannya. Kadang, orang asing atau seseorang yang tak terlalu dekat justru bisa menjadi saksi bisu dari kesedihan yang sulit diungkapkan pada keluarga sendiri. Dari percakapan ini, kita belajar bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka. Ada yang memilih diam, ada yang butuh bicara. Kepulangan Teh Dewi bukan hanya soal kembali ke rumah pamannya, tapi juga mencari ketenangan di tengah kekecewaan yang mendalam. Geger, si Kona, si Robi, dan si Dot ketawa habis-habisan saat si Peot jadi imam. Gimana jadinya kalau si Peot tiba-tiba didaulat jadi imam atau yang bertugas membuka puasa? Ya ampun, bukannya khusyuk, malah bikin heboh. Si Kona, si Robi, dan si Dot langsung ketawa ke kiri sampai nggak bisa nahan diri. Ada apa sih?
Apakah si peot salah baca? Suaranya aneh. Atau ada kejadian kocak lainnya yang bikin mereka ngakak gak berhenti. Tapi hati-hati, jangan-jangan ini malah bikin suasana jadi gak kondusif. Apakah si peot bakal tersinggung atau malah ikut bingung sendiri? Dan yang paling penting, apa reaksi orang-orang lain yang melihat kejadian ini? Terkadang, manusia terlalu cepat menarik kesimpulan tanpa memahami situasi yang sebenarnya. Begitulah yang terjadi ketika warga melihat Bang Topan duduk bersama Dewi. Tanpa bertanya, tanpa mencari tahu, mereka langsung menghakimi dengan prasangka buruk. Kata-kata yang seharusnya membawa kebaikan malah menjadi senjata yang melukai. Tuduhan tanpa bukti, seperti angin yang membawa debu fitnah, membuat nama baik seseorang tercemar hanya karena dugaan yang salah. Sikap seperti ini sering terjadi di tengah masyarakat. Ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, banyak orang lebih memilih membicarakan di belakang daripada bertanya langsung. Seharusnya, kita diajarkan untuk selalu berpikir sebelum berbicara, memastikan kebenaran sebelum menyebarkan cerita. Karena satu fitnah bisa menghancurkan reputasi seseorang yang telah dibangun bertahun-tahun. Lebih dari itu, perkataan yang sembrono dapat menciptakan luka yang mendalam. Sebuah tuduhan tanpa dasar bukan hanya menyakiti orang yang dituduh, tetapi juga mencerminkan hati dan pikiran orang yang menuduh. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang saling menjaga, bukan saling menjatuhkan.